Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, selamat sore, selamat malam. Ini mumpung saya lagi me time, di bawah lagi ngobrol, istri dengan anak-anak, jadi saya ngobrol sama teman-teman aja deh. Ya, kita mau ngobrol tentang apa nih? Silakan usulkan topiknya. Tapi saya ngobrol sendiri nih kali ini. Jadi saya mungkin akan ngebahas tentang banyak hal ya yang berkaitan dengan brand. Kalau boleh saya cerita, selama dari tahun 69 sampai 76 saya itu berkecimpungan di bidang packaging. Jadi pada waktu itu istilah brand belum ada. Ya. Yang ada itu adalah istilah logo, merek, sebagai identitas dari produk. Logo merek itu adanya di packaging. Jadi sehingga yang saya kenal ya cuman logo dan merek itulah. Gitu. Istilah brand belum ada. Nah kemudian saya masuk ke periklanan. Periklanan itu tahun 76. Itu juga istilah brand belum ada. Istilahnya masih logo, merek, dan segala macam. Kemudian tahun 78 saya di-hire oleh Sakura Film untuk membuat in-house agency. Dan pada waktu itu saya dibantu oleh beberapa teman ya untuk bikin zaman itu masih ngomongnya iklan ya, jadi belum ada istilah brand. Jadi itu tahun 78. Iklan pertama yang saya buat itu adalah Sakura Film Rancak Bana ya. Jadi kita bikin konsepnya adalah Sakura Film itu pilihan dari semua suku bangsa di Nusantara ini. Itu adalah konsep branding pertama sebelum adanya teori branding itu sendiri hadir ya. Jadi kenapa saya bilang konsep branding? Tanpa sengaja, tanpa rencana, karena ilmunya memang belum ada. Saya bikin masing-masing daerah itu memilih Sakura Film ya, dan mengendorse kepada penonton agar supaya pakai Sakura Film. Waktu itu saya tampilkan pasangan-pasangan dari Sabang sampai Merauke. Jadi makanya waktu itu terkenal sekali iklan Sakura Film Sabang sampai Merauke. Masing-masing memberikan jargonnya ya, jargonnya masing-masing. Jadi misalnya yang dari Padang itu bilangnya, Sumatera Barat ya, bilangnya Sakura Film Rancak Bana. Dari Jawa Timur itu waktu itu pilihannya ke Madura, dia ngomongnya, Bu kalau saya pakai Sakura ya. Itu adalah gaya bahasa Madura, bahasa Indonesia ya. Kemudian dari Jogja, dari Solo, dari Jawa Barat, dari Sulawesi, kemudian dari Maluku juga ada, terus kemudian terakhir dari Papua. Papua itu bilangnya Sakura Filmo. Syutingnya di Taman Mini ya, karena Taman Mini waktu itu sedang gencar-gencarnya dipromot ya, tahun 70-an. Jadi saya waktu itu mendapatkan, boleh dikatakan malah gratis ya, dari Taman Mini, karena pendekatannya kita adalah dengan iklan kita ini yang dibayar oleh Sakura, itu akan mempromosikan Taman Mini. Talentnya ya dari mereka juga, talentnya itu dari Taman Mini juga, sehingga udah gratis dapat talent gitu ya. Nah produsernya itu dari Hong Kong, karena kebetulan pemilik Sakura Film itu domisilinya di Hong Kong. Jadi
Ya sudah, akhirnya produser dari Hong Kong, kemudian mereka juga cari sutradaranya dari Hong Kong juga. Nah, sutradara dari Hong Kong ini cuma bisa bahasa Cina, jadi bahasa Inggris sedikit dan nggak ngerti bahasa Indonesia. Nah, pada waktu sutradara itu mulai kerja, talent sudah mulai kita siapkan, dan kemudian pertama kali itu kalau nggak salah Jawa Barat deh, kalau nggak salah tuh adegan Jawa Barat, itu sutradaranya langsung oke, udah kasih arahan, udah gitu standing by and action gitu ya. Nah, kemudian begitu selesai ngomong, dia nengok ke saya. Nah, waktu itu saya sebagai creative director ya. Nengok ke saya, dia tanya, gimana? Udah bagus apa enggak? Kemudian saya bilang, oke, udah. Terus pindah lagi. Waktu itu kalau nggak salah ke Padang ya Pak, apa Jawa Barat saya lupa, Jawa Barat nggak salah. Nah, waktu Jawa Barat itu talentnya salah ngucapinnya kurang pas gitu. Ya, ini saya bilang enggak, belum, sampai sutradaranya tuh geleng-geleng kepala. Dia pamit ke toilet, tapi ternyata nggak balik lagi. Dia langsung balik ke hotel. Waktu telepon dia bilang, saya nggak sanggup deh kalau gini caranya, gitu, karena saya nggak ngerti mana yang benar, mana yang salah katanya. Nah, karena itu akhirnya bos saya itu langsung melihat ke saya, ini gimana papi? Loh, bukan saya milih sutradaranya. Yang milih sutradara kan bukan saya. Jadi ya, jangan tanya ke saya, gimana solusinya. Nah, akhirnya ya bos saya bilang, alat sudah disewa, taman mini udah siap, kemudian talent juga udah siap, wardrobe udah siap, udah pada dandan, udah gitu dia juga bilang kamera sudah di sini, kemudian lightingnya juga sudah di sini, jadi akhirnya mereka semua minta, ya udah kalau gitu Pak Bi aja sutradaranya. Saya bilang, loh saya ini nggak bisa, saya ini orang grafis, bukan orang sinematografi gitu. Ya udahlah pokoknya sebisanya Pak Bi aja gitu. Nah, akhirnya ya udah saya tanya dulu sama krunya, gimana sih kalau sutradara itu? Jadi talent sudah di depan mata, kamera sudah siap, film sudah dimasukin ke magazinnya kamera, kemudian lighting juga udah nyala, gitu. Saya baru belajar cara sutradara. Gimana sih? Gini, pokoknya ngatur gayanya katanya. Itu kata produsernya, udah pusing dia, karena dia merasa guilty feeling, sutradaranya ngambek. Saya bilang, terus gimana? Terus biasanya ngomongnya standby Pak. Jadi semua orang suruh standby, teriak aja standby. Nah, begitu semua standby, siap-siap lah ya gitu ya. Biasanya asisten sutradara itu harusnya teriak, location set. Nah, pokoknya tempatnya itu udah set, udah siap gitu. Kemudian standing by, camera roll, and action. Sama sound dulu ya, camera roll, sound, action. Ya, saya baru belajar di situ. Ya udah, karena saya bikin storyboard, jadi akhirnya saya bisa melakukan itu. Itu adalah pengalaman saya menyutradarai TVC tahun 78 karena kepepet. Dan berlangsung sampai sekarang. Jadi sekarang malah lebih canggih lagi. Saya kalau menyutradarai itu tidak lagi di lokasi. Nggak ketemu talent juga gitu. Jadi pada waktu kita bikin sebuah iklan ya, berkatakan iklan gitu, untuk public service ad, lokasinya tuh di Kupang.
Lah saya nggak mau ke sana. Udah jauh, capek, lah, saya udah tua gitu ya. Udah gini aja deh, kamu set di sana, nanti settingnya kamu laporin pakai WA, kamu foto, kamu kirim ke saya. Udah gitu kamu roll kamera, udah gitu hasilnya kamu kirim ke saya. Gitu. Nanti saya approve apa enggak itu dari Jakarta, dari kamar saya ini. Gitu. Jadi dengan demikian saya melakukan directing virtual. Itu di Jogja, kemudian di Kupang, kemudian di mana lagi ya, ada beberapa daerah gitu. Termasuk yang di Medan sana gitu. Di Toba juga. Jadi kecanggihan teknologi sudah membuat kita bisa melakukan itu. Jadi waktu pemilihan talent juga disampaikan lewat apa namanya, lewat online aja gitu. Nah, begitulah teman-teman cerita bagaimana saya jadi sutradara. Dan keterusan, film kedua menyusul, film ketiga menyusul, film keempat menyusul. Dan kebetulan saya punya visi yang berbeda ya tentang komunikasi lewat video ini. Saya beranggapan bahwa kalau kita bikin iklannya bagus, yang ceweknya cantik banget, terus gambarnya juga bagus banget, itu nanti malah yang lihat itu bilangnya, weh, ini bagus banget. Tapi kayaknya nggak cocok buat saya. Gitu. It's good but not for me. Nah itu yang paling saya takutin. Bagus tapi bukan untuk saya, Pak. Kenapa? Terlalu apa ya? Ceweknya tuh nggak mungkin lah saya bisa dapat cewek kayak gitu. Nah dari situ saya belajar bahwa cari talent itu nggak sekedar cantik gitu ya, cantik boleh lah ya, cantik seksi gitu. Tapi kalau yang lihat itu merasa, gue nggak mungkin dapat ini, ya akhirnya ya malah nggak efektif komunikasinya. Itu. Jadi bukan cuma sekedar pengen nonton cewek cakep, cowok ganteng, enggak. Itu yang saya alamin ya. Kemudian juga ininya tempat itu kalau terlalu clean, rapi itu malah, wih. Kayak orang apa namanya mau masuk ke rumah terus karpetnya putih, wah nggak berani nginjek dah. Jangan sampai juga setnya itu membuat gap ya, ada gap antara penonton sama materi komunikasi kita. Nah ini yang saya pelajari ya. Jadi kalau saya bikin TVC iklan itu konsepnya ya organized mess. Jadi organized mess itu adalah sampah gitu ya, yang kita organize, kita rapiin gitu. Ya sudah apa adanya aja, jangan terlalu terbukti belakangan bahwa ketika ada Gunung Merapi meletus itu ada gambar yang rapi gitu ya, malah orang nggak percaya karena orang bilangnya wah ini settingan nih gitu. Justru kita lebih percaya sama video amatir yang di shoot sambil lari-lari, ketakutan gitu, ntar out focus, ntar blur, ntar ketutupan tangan dan segala macam gitu. Jadi ini yang apa namanya, yang saya alami ya. Jadi, ada yang nanya nih, tidak ada partner malam ini, tapi nggak perlu. Saya nggak perlu partner malam ini karena nggak ada persiapan dan saya juga cuma pengen ngobrol aja. Jadi kalau Anda mau dengerin partner saya, silakan, mungkin dia lagi live di tempat lain. Gitu ya. Tapi nanti tanggal 12 saya akan live IG membahas satu tema yang sangat relevan sekarang ya. Mungkin yang hadir pun juga tidak semuanya paham apa itu yang namanya evangelis. Ya. Evangelis. Jadi nanti saya akan mengundang 4 pembicara, jangan takut. Ya. Nah, silakan nanti jangan sampai kelewatan karena kemungkinan juga kita nggak rekam. Gitu. Oke, ada yang nanya nih. Dream CT582, Pak B, branding yang benar gimana? Nah,
Ini memang serba sulit ya saya ini. Kalau saya bicara di umum seperti ini, maka pendengarnya memang bervariasi ya, bervariasi. Kalau Anda lihat saya punya pin message, di situ saya tulis brand bukan merek. Jadi brand yang benar itu adalah ketika Anda tidak menganggap merek itu adalah brand. Ya. Ini yang benar gitu ya. Cerita lagi. Sambil makan silakan, selamat makan. Memang saya ini lauk paling enak buat teman makan. Oke. Mulai dari mana ya? Oke. Tahun 2012 saya tutup biro iklan saya. Agensi saya tutup. Waktu itu bisnis saya adalah bikin materi untuk branding, kemudian dipasang di televisi, karena klien saya nggak punya media. Ya. Sehingga kalau dia mau beriklan atau menyampaikan pesan, harus pakai televisi. Nah, dengan adanya internet, itu terjadi perubahan dari bisnis model. Bisnis model berubah, sehingga buat saya sudah tidak lagi menguntungkan untuk melanjutkan biro iklan itu. Akhirnya saya tutup dan kemudian saya juga sudah capek melayani korporat ya, karena korporat itu isinya anak-anak muda-muda gitu ya. Sementara saya presentasi di depan, terus anak-anak muda itu, manajer-manajer muda itu nanya gitu. Nah, pertanyaan itu ada dua macam ya. Pertanyaan yang betul-betul nggak tahu, atau pertanyaan yang sifatnya mempertanyakan. Ada jebakan di situ kayaknya. Ini kok gini Pak, kenapa nggak gini. Nah, gitu. Jadi capek kan ngadepinnya gitu, akhirnya saya pakai taktiknya beda. Jadi saya presentasi, storyboard yang saya buat, terus endingnya biasanya baru keluar logonya. Misalnya ini storyboard sudah saya present, nah kemudian penutupnya misalnya merek apa ya, misalnya Indomie gitu ya, Indomie. Nah kemudian kan manajer Indomie pada nanya saya, ini gimana kalau gini, kenapa gini gitu kan. Terus saya bilang gini aja deh, gimana kalau mereknya saya ganti. Ceritanya semua sama, endingnya itu saya ganti dengan logo mie sedap. Gitu. Terus kaget kan mereka, semua kaget. Kok mie sedap Pak? Nah gini, andai kata storyboard saya ini dipakai mie sedap, kira-kira kalian bisa bikin storyboard apa yang lebih baik dari ini untuk mengalahkan mie sedap? Nah, daripada lo nanya gua, mendingan gua nanya lo kan gitu. Daripada gua lu nyuruh gua mikirin jawaban lo, mendingan lo mikirin jawaban yang gua tanya gitu. Jadi itu udah terkenal sekali, itu klien-klien saya udah tahu kalau saya presentasi nanya pasti diganti logonya. Nah itu dia, jadi akhirnya taktik itu sangat berhasil ya. Jadi buat teman-teman kalau disuruh pitching aja nggak apa-apa, pitching aja. Nanti ketika storyboard nih biasanya itu ditanya-tanya, bilang aja gini, oke Pak, gini aja. Menurut saya storyboard ini yang paling baik, udah paling bagus, paling sempurna, udah melalui proses cukup lama. Sekarang gini aja, logonya saya ganti dengan pesaing Anda. Gitu. Jadi kalau misalnya presentasi ke Jarum gitu ya, terus ditanya-tanya, daripada gua capek jawab, ganti aja deh logonya Gudang Garam. Nah, sekarang ganti saya nanya, kalau kalau Gudang Garam pakai storyboard ini, Anda bikin storyboardnya gimana? Di depan bosnya tuh, wah akhirnya bosnya malah nanya, gimana ya, ayo semuanya mikir. Tuh papi nanyain. Gitu, jadi, nah itu, ya tapi nggak apa-apa lah ya, namanya juga bisnis ya. Jadi kita mesti melalui proses yang seperti itu, gitu.
Oke, itu terjadi tahun 2000 sampai 2012 lah. Begitu ganti, saya udah capek, nggak mau ngurusin kayak ginian. Saya banting setir. Saya banting setir kepada pendidikan ya, pendidikan. Jadi saya melihat teman-teman UKM itu tahun 98 adalah pahlawan ekonomi Indonesia. Jadi ini perlu kita perkuat. Jadi bukan konglomerat lagi yang diperkuat, tapi UKM. Nah, 2014 itu saya mulai terjun ke UKM. Dan di situ saya kaget gitu. Ternyata pemahaman tentang brand itu masih parah banget gitu. Wah gila ya. Selama ini brand itu gue kunyah saben hari gitu loh. Kok ini ada kelompok manusia yang nggak ngerti brand itu apa. Maaf ya, saya kalau ngomong saya enaknya. Nah ini akhirnya saya mikir, wah ini kasihan nih teman-teman nih. Akhirnya saya sadar gitu, bahwa UKM itu kan rata-rata memang tidak pernah kerja di perusahaan. Kalau kerja di perusahaan pun juga cuma bagian apa gitu ya. Harus ngurusin UKM yang sebetulnya walaupun kecil itu disiplin ilmunya adalah bisnis. Ya. Untuk 99 S-Juice, saya suaranya udah cukup bagus, udah cukup besar ya. Jadi kalau kamu kurang denger, itu kesalahan di kuping kamu. Yang lain nggak protes, cuma kamu doang yang protes. Oke, S-Juice ini murid saya nih, 99 S-Juice. Ya silakan di style dulu kupingnya, udah oke? Ini udah dekat sama mulut ya mic-nya kan. Tuh kan, semuanya bilang bagus. Kamu aja bilang jelek. Oke. Sampai di mana tadi? Oh ya, akhirnya saya 2014 mulai masuk ke teman-teman UKM ya. Itu saya kaget setengah mati itu. Saya kasihan sama bangsa ini. Wah, ternyata oh iya ya. Pemerintah itu tidak menyediakan sekolah brand loh. Saya lihat dari semuanya dari semua ada apa sih? Suaranya kok kayak aja kok. Oke. Dari semua fakultas itu nggak ada fakultas brand. Yang oke, kita ngambil aja fakultas ekonomi. Fakultas ekonomi ngebahas tentang marketing aja cuma dua halaman, 2 lembar gitu. Ada iklan cuma 2 lembar, udah nggak ada ngomong brand. Saya baru ngeh tuh, waduh, gimana nih? Padahal brand itu amat sangat penting. Yang saya heran, sejak 2014 saya itu sudah ngajarin brand kemana-mana, ya gratis, ya bayar, pokoknya semua saya ajarin. Hari ini masih ada nanya, kemana aja loh? Belajar sama guru siapa loh? Kalau nyari guru yang bener lah, sekalian yang mantap gitu. Kalau yang baru-baru bikin aja belum pernah, udah ngajar, wah repot nih. Gitu ya. Jadi teman-teman saya kasih tahu brand itu belum ada sekolahnya. Ya. Loh dari mana Pak Abi bisa belajar? Dari pengalaman. Ya. Loh pengalamannya Pak Abi berapa lama? 51 tahun. Ya. Loh itu berapa ribu jam terbang Pak? Kalau mau jadi profesional, Anda butuh 10.000 jam terbang. 10.000 jam terbang itu perhitungannya gini. Kalau dalam setahun Anda kerja 250 hari, dan dalam satu hari Anda kerja 8 jam, maka dalam setahun Anda kerja 2.000 jam. Ya, 2.000 jam terbang. Nah, 2.000 jam terbang itu, kalau Anda mau jadi profesional, dianggap profesional,
bisa deliver apa yang Anda ngomongin, itu kalau sudah terbang 10.000 jam terbang gitu. Jadi kalau ada coach-coach baru atau masa-masa baru yang ngajarin brand tapi jam terbangnya masih belum 10.000, perlu dipertanyakan. Ya. Loh, Pak Bi, berapa ribu jam terbang? Saya sudah 50 tahun, ya, 51 tahun. Kali 51 tahun kali 2.000. Sudah 102.000 jam terbang. Ini bukan ngaku-ngaku, saya nggak ngaku juga, saya juga apa gunanya ngaku-ngaku juga ya. Sampai sekarang juga saya masih bikin brand buat klien-klien saya, jadi ya memang masih melakukan, ya. Bukan cuman tahu teorinya aja. Jadi ibarat chef, ibarat koki, saya itu sudah melakukan 3 hal. Ya. Yang pertama, koki itu harus punya resep yang benar. Kalau dia mau masak, dia harus megang resep yang benar. Kalau di dalam branding atau bisnis, itu namanya strategi. Ya. Kemudian harus punya bahan baku yang benar. Bahan baku yang benar. Nah, bahan bakunya apa? Ya, yang dibutuhkan untuk resep tadi apa? Gitu. Kalau di dalam branding, itu adalah inventory. Inventory peralatan yang dipakai untuk membangun brand. Yang ketiga, itu proses masaknya harus benar gitu. Ya. Jadi kalau Anda bikin resep, oh saya mau kreatif nih, nasi goreng, jengkol, ikan asin, wah, boleh saja, nggak masalah. Bahannya ada nggak? Wah, bahannya nggak ada ikan asin, Pak, adanya ikan biasa, nanti diasinin gitu. Wah, pasti hasilnya nggak sama nih, karena bahannya salah. Gitu ya. Oke, proses sekarang. Apakah bumbunya dulu yang digoreng, atau ikan asinnya dulu yang digoreng, atau nasinya dulu yang digoreng? Itu hasilnya beda. Gitu. Nah, teman-teman ini banyak yang menguasai resep. Resep itu, wah, hebat ya resepnya. Kenapa? Karena bertebaran tuh di Google itu, di internet. Jadi kalau kamu ngetik brand gitu, wah, keluarnya teorinya banyak. Nah, jadi begitulah. Brand positioning lah, brand loyalty lah, brand experience lah, nanti ada brand image lah. Semua teori dibunyiin padahal itu nggak ada artinya. Mohon maaf ya teman-teman ya. Jadi oke lah, jargon-jargon itu bagus itu. Tapi masalahnya itu berkebal apa enggak? Yang namanya resepnya tuh bunyinya keren-keren gitu. Ya. Nah, ada yang nanya nih, pertanyaan bego nih ya, saya bilang aja bego. Kok bisa Pak Bi brand bukan merek Pieki Pak? Nah, Anda bukan follower saya. Ketahuan. Yang follow saya tahu sudah, karena saya nyebar kok itu. Saya tiap hari bilang bahwa mengapa merek itu bukan brand. Itu saya, apalagi yang sudah mau bayar gitu ya, untuk ikut workshop saya, pasti tahu. Gitu. Ya. Ada kok workshop saya murah-murah, nggak semuanya mahal. Yang seharga semangkok bakso juga ada. Ya. Itu eye opener, jadi Anda buka mata, tahu, oh, petanya branding itu di mana, petanya marketing di mana, petanya sharing di mana. Terus perannya apa masing-masing. Itu harga semangkok bakso. Gitu. Kalau Anda masih nanya kayak gitu, baru masuk. Baru masuk, nyimak dulu aja deh. Jangan nanya, nanti malu-maluin. Betul nggak Ivan Akik? Ini udah follower saya nih, Ivan Akik nih, saya hafal. Gitu ya. Jadi, tapi jangan takut, saya akan tetap jawab. Ya. Saya akan tetap jawab. Ini ada yang bilang Immanuel Lele. Benar, saya senang banget ikut workshopnya Pak Bi. Ya karena workshop saya itu nggak bikin kamu keren gitu ya. Nggak bikin Pak Bi keren juga. Pak Bi udah keren, jadi nggak usah nggak usah dikeren-kerenin, nggak usah jaim
Apa adanya aja lah. Gitu. Saya sudah tua ini ngapain, gagah juga percuma. Naksir juga udah nggak bisa apa-apa gitu ya. Gitu. Sorry ya teman-teman ya, ini saya nyantai loh. Jadi galak banget, ya saya emang galak. Kenapa galak? Saya tuh nggak suka sama orang yang apa namanya, yang maaf ya, yang bodoh itu saya nggak suka. Karena ilmu di mana-mana gitu. Dan saya tuh juga ngasih ilmunya gratis loh. Kalau Anda apa namanya? Kalau Anda follow saya, itu tiap hari loh saya kasih itu. Coba yang follower saya tahu nggak topik terakhir yang saya ngomongin sama Mas Kris sama Mas Ipul apa? Coba dijawab deh. Diketik. Ini kalau yang follower saya tahu nih. Galak tapi kita jadi pinter. Nah, itu benar. Oke, saya kembali lagi ya. Jadi tahun 2014 itu, saya mulai keliling-keliling Indonesia. Pakai biaya sendiri. Ya. Oh ternyata, waduh, sedih. Akhirnya saya bikin workshop lah. Workshop gratis gitu. Tapi ingat loh teman-teman, buat saya gratis itu bukan gratis. Ya. Anda tetap harus bayar. Kalau Anda tidak bayar di dunia ini, nanti Anda akan bayar saya di akhirat. Kalau di dunia ini jelas mata uangnya rupiah. Tapi kalau di akhirat, saya nggak tahu. Jadi, kalau bicara uncertainty, maka mata uang akhirat saya nggak tahu. Uncertain buat saya. Lebih baik kalau mau certain, bayar di sini aja. Begitu. Transaksional babi. Loh, iya. Allah mengajarkan transaksional loh. Mengajarkan loh. Jangan salah. Kalau kalian memuja selain Allah, siksaku akan pedih. Jadi semua itu ada aturannya ya. Oke, kembali ke 2014 ya. Jadi saya keliling-keliling ke Medan, Padang, ke Palembang, ke Jambi, ke Samarinda, ke Makassar, kemudian ke Palu, ke Manado, kemudian kalau Pulau Jawa ada semuanya lah. Ya, saya menyebar virus brand. Saya berharap paling tidak dalam waktu 5 tahun itu orang udah ngerti lah brand itu apa. Ya. Gitu. Ya, jangan nggak ngerti sama sekali lah ya. Kasihan bangsa inilah. Jadi saya kemudian bikin workshop. Workshopnya simpel sih. Workshop bisa bikin brand dari tahun 2016. Berhenti tahun 2021 awal karena 2020 awal karena pandemi. Jadi saya berhenti offline tapi saya lanjut online. Justru begitu saya bikin online itu saya happy karena saya mampu menjangkau teman-teman yang ada di Papua, ada di Sorong, ada yang di Maluku, ada yang di Maluku Tengah ya. Terus kalau saya bikin workshop online itu pesertanya luar biasa. Saya happy banget ya. Jadi keinginan saya agar teman-teman Indonesia itu paham brand itu lumayan ya. Buktinya saya ngomong sembarangan aja di sini pada dengerin. Ini ada yang bilang gara-gara IG Bapak merubah pikiran saya soal branding. Nah, iya. Oke, saya jawab ya. Mana tadi yang IKPA tadi? Oke. Ya, ini ada yang jawab bagus nih. Merek adalah brand inventory, betul. Ya. Ini Diki band siapa?
Ki Muhammad, wah, saya angkatan BBB pas banget sebelum COVID. Semarang atau Jakarta nih, karena terakhir saya Semarang tuh. Semarang itu terakhir, udah pakai masker, masuk Jakarta udah selesai, udah nggak keluar lagi. Gini ya teman-teman, saya nggak bosan-bosan ngulang deh, nggak apa-apa, karena follower saya selalu baru, dan kemudian yang nonton IG saya juga selalu ada yang baru. Jadi begini, branding dan brand itu tidak sama. Ingat dulu, ini rules number one. Brand dan branding tidak sama. Oke? Jadi mulai sekarang, kalau ngomong brand ya brand, kalau ngomong branding ya branding. Oke. Nah, bedanya apa, Papi? Bedanya gini. Ibarat Anda melempar bola ke tembok. Kalau alumni ini udah pada tahu ya, nggak apa-apa ya, saya ulang lagi ya. Jadi kalau Anda melempar bola ke tembok, apa yang terjadi? Yang terjadi bola itu mantul balik. Betul? Ya. Kalau saya lemparnya ke kiri, mantulnya kemana? Ke kiri. Kalau saya lemparnya ke kanan, mantulnya kemana? Ke kanan. Artinya, kontrol itu tetap di tangan saya. Ya, tetap di tangan saya. Nah, sekarang dengerin dulu ya teman-teman, jangan nanya dulu. Ini pertanyaannya ngaco-ngaco nih. Jadi rada males nih. Oke. Lemparan itu disebut stimulan. Stimulan itu adalah pancingan. Ya. Pantulan itu disebut persepsi. Jadi kamu pancing dengan sesuatu yang menimbulkan persepsi. Misalnya, kalau saya mau dipersepsi sebagai orang ramah, saya senyum. Kalau saya mau dipersepsi sebagai orang galak, saya merengut, marah-marah. Wah, kamu. Nah, itu. Jadi, itu adalah proses. Ya. Jadi, ada yang memancing, kemudian ada yang timbul persepsi. Nah, kalau memancingnya itu disebut branding, lemparannya disebut branding, pantulannya itu adalah brand. Nah, ini benar nih, lempar bola sama dengan branding, pantulannya adalah brand. Gitu. Karena apa? Brand itu adalah persepsi. Jadi, kalau kamu mau bikin brand, bangunlah persepsi. Ya, dilempar dengan branding, muncullah persepsi yang namanya brand. Loh, brandingnya pakai apa? Kalau orang membeli karena percaya sama logo kamu, buatlah logo yang paling bagus. Buatlah logo yang paling mahal. Kalau kemudian orang itu membeli karena merek, maka bikinlah merek yang paling keren. Ya. Kalau orang itu terbentuk persepsinya karena iklan, bikinlah iklan yang paling keren. Tapi saya ingetin bahwa brand itu terbentuk atau persepsi terbentuk tidak selalu hanya dengan komunikasi. Tidak hanya dengan logo, tidak hanya dengan iklan. Dengan apa, Pak Bi? Dengan macam-macam. Contoh, saya menangani McDonald itu dari tahun 97 sampai tahun 2004. Ya. Tahun 97 sampai 2000, itu kegiatan kita lebih banyak didominasi oleh marketing communication. Apa itu marketing communication? Marketing communication itu ada 4. Personal selling, publicity event, kemudian sales promotion, yang terakhir adalah advertising. Jadi pada waktu itu, 97 sampai tahun 2000 itu, saya bikin iklan. Ada yang namanya paket hemat lah, ada yang namanya
apa namanya, burger ayam lah, burger apa ya, burger sate lah, mac sate, ada mac rendang, macam-macam ya. Itu fokusnya pada produk. Karena marketing memang jualan produk. Ya. Marketing memang jualan produk. Ya. Jadi marketing itu the product does the selling. Produknya lah yang bertugas menjual melalui komunikasi. Oke. Nah, kalau branding itu yang menjual adalah persepsi. Ya, jadi tahu ya teman-teman, tahun 2000 setelah masalah omset dan masalah recovery-nya sudah jadi, baru mulai dipikirin, wah Pak Bi, ini kita mesti melakukan branding. Ya. Branding yaitu membangun persepsi di publik tentang McD. Apa yang kita lakukan waktu itu? Saya dengan Mas Koko, Mas Dharma berunding, akhirnya kita sepakat bagaimana caranya membuat McD yang kategorinya adalah resto fast food, yang sama dengan KFC, yang sama dengan Burger King, yang sama dengan yang lain-lain, itu harus stand out from the crowd, harus keluar dari persaingan. Nah, di resto fast food itu, kalau Anda pergi, Anda ke sana, Anda pesan, kemudian Anda nunggu. Nunggu itu bisa 10 menit, bisa 15 menit, bisa 20 menit, dan Anda tidak keberatan. Ya. Kenapa? Apalagi zaman sekarang, Anda bisa cek-cek status kan, dengerin Clubhouse misalnya, sehingga menunggu itu bukan pekerjaan yang bikin marah gitu. Ya. Nah, yang kami lakukan adalah bagaimana caranya membuat McD itu resto fast food yang tidak biasa. Akhirnya kita kita positioningkan McD adalah resto fast food yang mendeliver, melayani dalam waktu 1 menit. Kalau yang lain itu melayani 10 menit, 20 menit, McD enggak. McD bikinnya 1 menit. Gitu. Tahun 2000 tuh, kita campaign menggunakan jam pasir tuh, yang kalau dibalik, pasirnya turun kan. Nah itu, kalau pasirnya habis, itu 1 menit pas. Jadi bisa sambil ngeliat jam gitu. 1 menit, itu 60 detik. Ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah konsumen datang, dia pesan. Begitu selesai pesan, jamnya dibalik. Maka ketika yang namanya kru ini menyiapkan makanan, si konsumen ini fokus sekali kepada jam, pada jam pasir itu. Dia liatin itu, pasir 1 turun. Berharap cepat habis, supaya menang. Supaya menang. Nah, ketika krunya mendeliver lebih dari 1 menit, customer-nya gimana? Ore, saya menang, saya dapat es krim cone gitu. Es krim cone itu dapat es krim cone udah seneng banget gitu. Ya. Nah, ini adalah cara nge-branding tapi tidak dengan iklan, tidak dengan logo, tidak dengan merek. Ya. Kita nge-branding dengan permainan. Kenapa permainan? Permainan itu mengikat emosi. Dua-duanya nih. Ada persaingan kan. Wah, lu 1 menit. Begitu dia bisa deliver 1 menit, krunya bilang apa? Ore, kita menang. Tapi si customer kalah, cuman senang. Kenapa? Karena tetap dapat pelayanan cepat kan gitu. Nah, saya cuma mau cerita bahwa branding tidak harus dengan iklan, tidak harus dengan logo, tidak harus dengan
merek. Ya. Jadi brand bukan merek, karena brand adalah persepsi yang timbul ketika melihat merek. Nah, beda kan? Oke, jadi buat teman-teman yang bilang brand kok bukan merek, iki piye? Nah, sekarang ngerti ya. Jangan nanya gitu lagi. Nanti saya marahin lagi. Ya, teman-teman yang ngikutin saya di IG, tahu belakangan saya ngomongin soal algoritma, IG, algoritma, dan apa hubungannya algoritma dengan branding itu, kita sedang bahas itu. Ya. Jadi emang sudah agak advance sih, tapi untuk sementara teman-teman yang, terutama anak-anak yang milenial yang paham tentang algoritma, itu bisa ngikutin. Ya. Sampai kemarin saya sempat posting, diomelin sama, dibalas dengan postingan yang ngomelin saya tentang karosel itu. Ya. Nah, ini teman-teman seperti itu ya. Jadi, saya nggak pengen menjawab pertanyaan-pertanyaan, tapi ya kita ngobrol aja ya. Saya ingat di McD memang ada jam pasirnya. Ini pasti udah lama loh itu. Enggak ya. Dari tahu Basir juga bilang artinya kita harus buat pembeda dari yang lain. Ya betul. Sedikit beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Kata Mas Panji. Kalau saya nggak mau sedikit beda. Harus beda banget. Kenapa? Karena dengan cara begitu Anda mendisrupt. Anda membuat pesaing tidak relevan. Ketika McD bilang, konsumen langsung terpersepsinya McD adalah resto fast food 1 menit, itu membuat yang 15 menit, 20 menit menjadi tidak relevan. Kenapa? Wah, terlalu lambat nih, bukan fast food namanya. Kamu ganti aja namanya, resto slow food. Nah, itu adalah cara branding yang benar. Jadi harus beda banget, bukan hanya different, tapi harus discriminate. Ya. Discriminate itu memisahkan ya. Air dengan minyak itu diskriminasi. Tapi kalau beda, ini air berminyak sama air itu cuma beda. Ya. Jadi saya mazhabnya yang saya anut adalah harus sangat beda. Discrimination. Harus mendisrupt. Disruption. Harus membuat pesaing tidak relevan. Harus begitu. Itu baru semangat branding yang benar gitu ya. Kalau, oh saya udah nge-branding, tapi saya udah bikin merek. Ya. Mau ketawain itu takut tersinggung, tapi nggak ketawa itu geli gitu ya. Hari ini masih ngomongin brand itu merek. Aduh. Ya udah nggak apa-apa lah ya. Karena ya hidup itu memang pilihan ya. Jadi saya terinspirasi sama kata-katanya Bill Gates. Bill Gates mengatakan, when you born poor, it's not your mistake. Ya. When you die poor, it's your mistake. Kalau Anda lahir miskin, itu bukan kesalahan Anda. Karena keadaannya pada waktu Anda lahir ya demikian. Tapi kalau Anda mati miskin, itu jelas kesalahan Anda. Kenapa? Kalau Anda mati umur 80 tahun, Anda dikasih waktu 80 tahun masih miskin juga. Itu sangat black and white sih ya, sangat kasar kalau menurut saya. Tapi benar, suka nggak suka itu benar. Nah, ketika saya menjalankan fungsi sebagai pendidik, saya bilangnya begitu. Pada waktu Anda terlahir bodoh, itu bukan salah Anda. Karena memang belum ada ngajarin, dan lahir itu nggak ada ininya, nggak ada brosurnya, nggak ada manual booknya, nggak ada. Jadi Anda berhak bodoh waktu lahir.
Tapi kalau Anda mati bodoh, sampai mati masih bodoh, itu kesalahannya Anda. Dikasih waktu umur sekian puluh tahun untuk belajar, kok nggak belajar? Ya. Kesehariannya melakukan apa? Ya cuma ngurusin gigi sama jamban. Istilah saya memang menohok ya. Kalau Anda cuma hidup antara gigi sama jamban, ya nggak pinter-pinter. Makan, terus pup, makan, pup, wah udah. Itu aja dikerjain tiap hari. Nah, itu makanya kenapa kemudian, iya ya, teman-teman tuh saya yakin mau belajar, cuman mungkin fasilitasnya nggak ada. Jadi pada waktu tahun 2004 ya, saya kampanye, waktu itu kampanye presiden, calon presiden Pak SBY sama Pak JK. Kan saya ketemu tiap hari ya, ketemu tiap hari. Kemudian beliau terpilih, beliau udah wakil presiden nih. Pak JK udah wakil presiden, kemudian dalam satu kesempatan saya ngomong gini, Pak, saya merasa bayar pajak itu nggak worth it buat saya. Kenapa? Karena pemerintah tidak satu melakukan pendidikan terhadap bidang kerja saya. Mana coba universitas branding nggak ada. Yang kedua, tidak ada perlindungan kepada industri saya. Coba sekarang asing masuk, saya enak-enaknya aja. Yang ketiga, ya, tidak ada, itu perlindungan itu ketiga. Yang kedua itu tidak ada peluang, pembukaan peluang untuk itu. Wah kaget loh Pak JK, dia panggil, Sofyan sini, ngurus sini teman gue. Jadi saya memang prihatin melihat seperti itu ya. Ini ya teman-teman dari universitas nggak usah marah ya, karena itu fakta sih, kenyataan. Dan kenapa saya juga mutusin nggak kuliah, karena setelah saya kuliah waktu itu di tingkat 1 tahun berapa itu ya, tahun 68 gitu. Itu buku-buku yang ada di perkuliahan itu rata-rata umurnya 10 tahun yang lalu, diterbitkan 10 tahun yang lalu. Nah, jadi saya berpendapat bahwa ini ilmunya terlambat 10 tahun. Bayangin kalau sekarang kamu belajar di universitas, buku-bukunya cetakan tahun 2010 gitu. Ah ya udah lewat, 2010 Facebook belum sehebat sekarang, belum ada Clubhouse, belum ada macam-macam. 2010 Tokopedia baru lahir, ya, Bukalapak baru lahir gitu. Belum ada Shopee, belum ada segala macam. Ya. Gitu. Jadi sekarang ini Anda harus betul-betul mengejar ilmu. Ya. Makanya sampai setua ini pun saya masih belajar algoritma dari Instagram dan kegunaannya apa. Malah saya bukan cuma belajar, saya malah ngajar gitu. Harusnya kan saya belajar dari anak muda gitu. Oke. Ini udah 1 jam nih, udah azan Isya gitu. Sebelum saya tutup, ada yang ngusul, Pandawanda, Pak Bi bikin universitas branding ya Pak, saya auto daftarnya. Ini saya udah bikin universitas bisa bikin brand. Universitas yang tidak diakui oleh pemerintah, tidak ada sertifikat pemerintah. Emang sertifikat bikin pinter? Enggak juga. Oke. Positioning by Al Ries dan Jack Trout, itu buku wajib lah itu. Apa kunci sukses seseorang yang ingin membuat sebuah brand pemula? Saya cerita jernih aja ya. Kalau Anda cerdas, Anda nangkep. Tujuan dari brand itu adalah tribes. Kalau saya membranding diri saya, tujuan saya adalah membangun tribes. Tujuan akhir. Ya. Ini namanya belajar atau merencanakan dari akhir.
Kalau Pak Gita Wirjawan istilahnya the end game. End game kamu itu apa? Ya, end game-nya itu apa? Kalau orang main bola itu namanya goal. Ya. Jadi end game-nya apa? End game-nya orang branding itu adalah tribes. Kalau Anda sudah nge-branding setengah mati, tapi tidak ada yang membela, finish. Nggak ada artinya nge-branding. Jadi orang bikin brand, orang nge-branding itu tujuannya adalah membentuk sekelompok manusia yang bersedia mati buat brand itu. Kasarnya begitu. The die hard of the brand itu disebutnya adalah evangelis. Nah, evangelis itu siapa? Evangelis itu orang-orang yang dia sudah jadi konsumen, dia sudah loyal, dia mengkultuskan, dan dia juga menjadi pembela. Evangelis itu kok dikumpulin, namanya tribes. Nah, pengetahuan ini baru saya buka sekarang. Mengapa? Karena algoritma dari IG maupun Facebook itu menuju ke arah situ. Sebelumnya ilmu itu sudah ada, tapi nggak pernah saya share. Kenapa? Karena alatnya belum ada nih. Alatnya belum ada. Sekarang alatnya tersedia. Jadi mengapa kemarin saya bicara tentang algoritma? Karena itu sangat berkepentingan dengan membangun tribes. Ya, teman saya di Malang itu, si Denny Santoso, malah bikin aplikasi khusus untuk mengumpulkan para evangelis di dalam satu tempat dan dijadiin tribes. Oke. Pak Pi kejauhan nih, saya nggak ngerti. Oke, itu ujungnya ya. Kan saya udah bilang end game-nya itu. Tribes dibangun oleh kelompok evangelis. Evangelis adalah orang-orang yang sudah mengkultuskan. Dibeliin Fadia. Makasih. Dari Fadia. Makasih Fadia. Aku live juga iseng aja, Boy. Tentang apa? Tentang brand sama merek. Banyak ya. Iya, banyak, lumayan. Ini ada salam aja. Thank you. Maaf ya teman-teman ya, saya ngopi dulu nih. Oh, bukannya di sini. Oke. Wah, nggak bisa. Wah, udah. Maaf ya. Sampai di mana tadi? Tribes adalah kumpulan evangelis. Ya. Evangelis adalah orang-orang yang mengkultuskan. Kedengarannya serem ya. Makanya kenapa nggak pernah saya buka. Karena mengkultuskan itu seolah-olah kita tuh hanya mengkultuskan Tuhan. Nah, itu yang benar. Jadi ketika Anda suka sekali sama sebuah brand, Anda bisa menuhankan dia. Menuhankan dia. Nah, kenapa menuhankan? Karena loyal. Loyal itu gimana sih? Loyal itu orang yang membeli, beli lagi terus. Tidak berganti karena loyal. Jadi, orang yang beli lagi itu adalah orang yang loyal. Nah, beli lagi ini disebut brand loyalty. Kenapa dia bisa loyal? Karena dia mengalami experience, pengalaman. Pengalaman dari mana? Ketika Anda mengkonsumsi produk yang Anda beli. Setelah transaksi, Anda konsumsi. Terjadilah experience yang kemudian membuatnya dia loyal. Nah, pertanyaan tadi, dari mana Pak saya mulai bikin brand? Nah, di sini. Ya. Jadi bikin brand itu buatlah janji yang Anda penuhi. Buatlah janji yang Anda penuhi. Ya. Dipenuhinya kapan? Ketika dikonsumsi. Nah,
Janji yang dipenuhi ketika dikonsumsi itu membangun persepsi. Dan persepsi adalah brand. Oke, ini janjinya kepada siapa, Pak? Apa namanya? Saya tarik ke belakang lagi ya, pelan-pelan. Jadi, orang marketing dengan orang branding itu cara pandang pasar beda. Ya, tolong ini dipahami betul. Jadi kalau Anda bilang, Pak Pi, saya mau nge-branding supaya laku. Nah, itu zigzag, jalannya zigzag. Laku transaksi itu end game-nya marketing. Transaksi itu adalah hasil akhir dari sebuah kegiatan pemasaran. Apakah dia akan beli lagi? Nggak masalah. Itu bukan urusan pemasaran lagi. Ya. Jadi Anda punya produk, itu end game-nya dari marketing adalah transaksi. Ketika membuat orang itu beli lagi, itu baru urusan branding. Kalau cuma beli sekali, nggak perlu branding. Anda menggunakan marketing communication, menggunakan strategi marketing, dan taktik selling. Ya. Ini saya harap nih teman-teman clear ya, jangan diadu-adu sama ajaran coach lain. Yang namanya target market. Yang namanya target market dari marketing itu adalah orang yang punya kebutuhan, punya keinginan, dan punya kemampuan untuk membeli atau punya daya beli. 3 itu. Itu orang yang Anda jadikan pembeli. Jadi calon pembeli Anda itu harus punya kebutuhan yang sama, keinginan yang sama, dan punya kemampuan daya beli yang sama. Jadi orang marketing itu menghitung jumlah. Misalnya, saya punya 1000 produk yang mau saya jual. Itu Anda mencari pembeli berapa? Ya. Jadi kalau Anda menjual 1000 produk, Anda pasti mencari 1000 pembeli. Ya kan? Untuk dapat 1000 pembeli ini Anda ngomong sama 2000 orang. Karena mungkin 1000 nggak tertarik, yang 1000 tertarik. Yang kita omongin selalu angka, itulah urusan marketing. Ya. Jadi orang marketing melihat pasar itu adalah jumlah manusia. Setuju? Setuju. Orang branding, bukan itu yang dilihat. Orang branding itu yang dilihat, di dalam kepala manusia ada berapa merek, berapa brand yang sudah masuk ke dalam kepalanya dia. Oke, jadi kalau kita ngomong brand sama marketing beda ya. Cara pandangnya beda ya. Jangan diacak adul. Pak, saya mau produk saya cepat laku gitu. Saya mau branding, salah, alatnya salah. Ya. Nah, kalau produknya sudah laku, kemudian ada experience, baru proses branding dimulai. Ini saya ulang-ulang sengaja nih supaya Anda bosan dan Anda ingat. Tapi jual brand yang udah jadi lebih enak, Pak. Betul. Karena marketing itu the product does selling. Branding itu adalah the brand does the selling. Artinya the perception does the selling. Kalau sudah dipercaya, jualan apapun laku. Ya, kayak Kang Dewa tuh. Kang Dewa tuh jualan apapun laku. Karena apa? Orang sudah trust sama dia. Persepsi orang sama dia itu udah kuat. Jadi orang membeli produknya Kang Dewa itu bukan karena produknya,
tapi karena persepsinya tentang Kang Dewa. Itu yang mesti dipahami. Nah, karena persyaratan untuk terbentuknya brand itu adalah experience, disinilah kuncinya. Experience itu baru terjadi kalau yang Anda janjikan itu ditepati. Kalau dijanjikannya manis, ya barangnya ketika dikonsumsi harus manis. Gitu. Kalau Anda punya makanan Anda masuk mulut, dikunyah, lari ke perut. Itu fisiknya, itu namanya urusan marketing. Berapa jumlah makanan yang masuk mulut, itu urusan marketing. Tapi, begitu makanan masuk mulut, rasanya naik ke otak, itu urusan branding. Paham ya? Jadi, yang hari ini dengerin, ya lumayan lah, ada 200 orang. Itu saya harap paham lah ya, bahwa brand itu bukan merek. Brand itu persepsi. Brand dibangun dari mana? Bisa dibangun dari rasa, kalau makanan ya. Rasanya enak dan unik. Wah, itu brand. Kenapa unik? Karena beda. Sama-sama rawon, tapi rawon yang saya makan ini rasanya sama-sama enak, cuma ini unik. Nah, uniknya apa? Ini rasa jahenya kuat. Yang satu lagi bilang, oh ini rasa pedesnya kuat. Begitu ya teman-teman. Jadi udah cukup kali ya. Pak B mau dikirimin kue kah? Alamatnya atau oke siap. Nanti saya DM ya. Nah, ini pasti kalau ngirimin kue ini maunya saya review nih di Instagram. Pak, di tempat saya ada warung namanya Susu Undak-Undakan. Tempatnya nggak strategis dan tidak estetis, dan produknya biasa aja. Saya ke sana cuman karena rame aja orang yang beli. Persepsi. Kenapa? Karena itu social proof namanya. Ya. Social proof, masyarakat sekitar membuktikan bahwa ini tempat rame. Kalau restorannya rame, pasti enak, kan gitu ya. Itu kan semua happen in your mind. Makanya sampai ada teman-teman tuh yang buka restoran, terus kemudian yang dia lakukan itu diajakin teman-temannya semua datang. Wah, gua nggak punya duit, gratis ya, nggak usah, gini aja, lu jangan makan, lu parkir aja mobil lu di tempat gue. Wah, jadi apa namanya? Jadi ininya rame, apa namanya? Kelihatannya laku gitu. Ya. Oke. Ini dari mana aja ya? Teman-temannya ada yang dari Surabaya nggak? Nah, ini ada yang nanya nih, Tiok Budi. Pak B, kasih gambaran dong kalau bikin jargon untuk mesin sablon. Salam dari bengkel print. Oke, jawaban saya cuma satu. Buatlah jargon atau buatlah tagline berbasis positioning. Nanti nanya nih, gimana cara bikin positioning? Ya capek lah. Makanya kadang-kadang saya suka geli. Apalagi yang komennya? Oh, Medan, oke, Medan. Sidoarjo, Bogor. Halo Nuna dari Bogor, oke. Sekolah bisnismu, Sidoarjo, Jawa Timur, Pak. Suami Surabaya. Loh, nggak serumah ya? Bandar Lampung, wih, keren. Oke. Malang, wih, Malang ini langganan ayam nelongso. Jakarta, Tangerang. Pak, please save video IGTV. Oh, ini cuma ngobrol-ngobrol kok. Di save buat apa? Saya maki-maki juga di sini.
Makassar, Malang, oke. Wih, keren, Magetan, Tangsel. Tangsel itu pakai paspor ya sana. Tangerang Selatan. Jogja menyimak, oke. Saya ke Jogja itu bisa berangkat pagi, makan siang gudeg Yujum, terus pulang lagi. Dian itu kalau udah kangen. Jember Jatim, Solo. Wah, saya Solo 15 tahun nih. Masa kecil saya tuh di Solo. Solonya di mana, Papi? Di Punggawan. Purbalingga, Surabaya, Semarang. Wah. Nah, ini kan asiknya kalau kalau live menggunakan internet kan, saya bisa menjangkau banyak ya, teman-teman. Jadi saya bisa nyebar virusnya tuh enak. Siapa yang masih belum mengerti tentang brand? Ayo ngaku. Nah, silakan jawab, nanti tak jelasin lagi. Pak Pi, saya menjual alat bahan bangunan, tapi saya mengutamakan kenyamanan pelanggan dan menepati janji. Tapi minusnya saya selalu kesulitan untuk membagi waktunya sama pelanggan. Toyetino 82. Oke. Ini buat teman-teman juga ya, saya kasih tips. Kalau produk Anda itu sama, seperti orang-orang ya, kan reseller tuh biasanya produknya sama, skincare semuanya gitu ya, mereknya juga sama gitu. Nah, merek sama tapi yang jualan banyak, nah bersaing kan, gitu. Bersaing, maka yang Anda lakukan adalah kalau produknya tidak bisa dirubah, yang dirubah itu pelayanannya, itu paling simpel. Pelayanannya, nah ini saya kasih tip ya, dengerin. Meningkatkan pelayanan itu dengan strategi 5F. Pak Pi nggak live lagi sama Kodeni. Wah, dia sibuk ya. Lagi jatuh cinta sama Clubhouse dia. Siap malam nge-Clubhouse. Apa saya pindah ke Clubhouse saja? Live IG kayaknya kurang asik nih. Tapi jujur saya lebih senang live IG. Karena apa? Saya bisa baca komen-komen begini. Kalau Clubhouse nggak ada. Jadi buat saya Clubhouse itu satu arah. Ngobrol satu arah. Tidak terjadi engagement. IG masih lebih bagus karena terjadi engagement. Oke. Sampai mana tadi saya? Lupa. Oke. Service ya. Anda catat 5F. Sama-sama jual bahan bangunan, mereknya sama, semennya sama, Anda pilih F pertama. Kalau bisa F pertama, itu fast. Ya. Jadi kalau Anda bisa lebih cepat dari yang lain, maka Anda akan dipilih. Oke? Pertama, fast. Yang kedua, fokus. Anda jual hanya bahan bangunan aja. Jangan dicampur sama es duren. Ada rotinya juga, es duren juga. Jadi nggak fokus. Orang bilang, wah ini nggak serius nih bisnisnya nih. Cuman sambilan aja nih. Wah, jangan sampai gitu ya. Fokus. Yang ketiga, F ketiga adalah fleksibel. Fleksibel itu artinya bisa COD, bisa bayar dicicil, bisa ngebon dulu, bisa mesen dulu, bisa macam-macam. Ya, itu fleksibel. Jadi udah berapa F tadi? Udah 3 ya. Fast, focus, fleksibel. F keempat apa? F keempat itu fun. Wah, sama-sama guru branding, tapi Pak B ini lebih fun kayaknya. Dia bisa ngelawak, bisa marah-marah, bisa pusing sendiri gitu ya. Fun. Jadi semua itu harus dengan gembira. Ya. Kelima, friendly. Jadi friendly itu apa sih? Friendly itu kalau ketemu pelanggan, sebut namanya. Kalau yang klasik itu kan senyum sapa salam ya. Senyum
sapa namanya, kemudian kasih salam. Karena apa? Karena kalau orang nyebut nama saya, hati saya bernyanyi. Saya tuh senang. Wah, dia ingat loh nama saya. Ya, makanya tadi kalau saya live gini, saya selalu nyoba untuk nyebut nama Anda. Kan? Kalau nama Anda bakso, ya udah saya panggilnya bakso. Tadi barusan ada yang bilang, Pak Pi nyebut es durian, jadi saya merasa terpanggil. Itu buktinya bahwa nama itu singing. Ya. Ini hal-hal yang tidak saya ajarkan di workshop, tapi saya buka di sini. Yes, betul. Fast, focus, flexible, fun, friendly. Dah, dengan itu Anda bisa bangun brand. Ya. Terus, ada yang nanya juga nih barusan nih. Kasih tips buat broker property branding start dari mana bayar. Bentar, tadi ada yang nanya tentang personal brand. Yuda Pringga, ikut workshop langsung, soalnya nggak akan selesai. Lah iyalah. Orang saya tadi cuman me time kebablasan, sampai kopinya dibawa ke sini. Tadinya tuh mau ngopi. Oke. Tadi ada yang nanya, Willy Nata, Pak Pi, bagaimana mengembangkan usaha di daerah berkembang? Salam dari pelosok Riau. Dari desa bisa mendunia loh kalau mau. Kalau tahu caranya. Mau diajarin. Mana sih tadi? Nanya. Senyum sapa namanya kasih salam. Jika sebut nama, hati saya bernyanyi. Dia ingat nama saya. Oh, oke. Keren. Tadi ada nanya personal branding. Oke, saya jelasin aja ya. Pak Bi, baiknya produk branding dulu atau personal branding dulu? Begini. Ini logik ya, logik teman-teman. Saya harap keluar dari comfort zone ya. Logiknya gini. Orang membeli itu karena percaya. Setuju? Setuju. Orang membeli itu karena percaya. Percayanya kepada produknya atau kepada orangnya. Misalnya, saya jualan produk. Ya. Dan ini. Nih, produk saya. Saya jual. Orang membeli. Karena orang itu membeli karena percaya. Percayanya sama dua nih. Beli karena percaya sama produknya atau percaya sama orangnya. Kalau percaya sama produknya, buatlah produk brand. Yang dikasih value produknya. Experience produknya. Kalau percayanya sama saya, sama Pak B, lakukanlah personal brand. Ya. Maka experience-nya pada orangnya. Experience apa yang mau diperoleh? Itu penting. Ya. Jadi kalau mau ditanya, Pak B personal brand dulu atau produk brand dulu? Percaya, tergantung percayanya ke yang mana. Kalau percayanya sama produknya, ya ngapain personal branding? Ya. Tapi kalau mau belajar personal brand, nanti tanggal 15 sampai 17 Maret saya buka kelas ya. Yang ikut itu kebanyakan politisi yang mau ikut kampanye tahun 2024. Bangun personal brand dari sekarang ya.
Oke. Ada lagi yang komen nggak? Keluar dari comfort zone. Orang membeli itu karena percaya. Percaya kepada produk. Oh, ini nyatet omongan saya nih. Oke. Oke, ada yang percaya sama orangnya, ada yang percaya sama produknya. Ya. Ini nggak harus sama orangnya juga. Kalau percaya pada produknya, buatlah produk brand. Betul. Nah, ini dicatat terus kemudian di save lumayan nih. Ini apa namanya? Bisa jadi materi workshop. Oke, terus nentuinnya gimana Pak? Mau branding barang atau orangnya? Lah, ini udah saya jawab tadi ya, nggak usah saya jawab lagi ya. Jadi ingat personal branding Rasulullah. Wah, kalau Al-Amin itu sudah, Rasulullah itu bukan umat ya, jangan disamain sama kita. Salah. Malah guru saya bilang, Allah sebagai sutradara, sebelum syuting film, sudah ditentukan dulu tokoh utamanya siapa. Tokoh utama dibuatin cerita, sebelum dia lahir, semasa dia hidup, dan setelah dia nggak ada. Nah, tokoh utama itu Nabi Muhammad. Jadi Allah itu membuat alam semesta ini, karena peran utamanya itu. Itu kata guru saya. Bisa benar, bisa enggak. Yang setuju benar, yang enggak setuju ya enggak benar. Oke, apalagi Pak B, apakah UMKM perlu branding juga? Enggak perlu. Enggak perlu. Nah, mau diar enggak loh? Apa perlu UMKM perlu brand? Enggak. Ada yang tahu alasannya apa? Ada yang tahu nggak alasannya apa? Rekam layar. Apa UMKM perlu brand? Ada yang bisa jawab? Ada yang jawab? Saya tunggu nih jawabannya. Apakah UMKM perlu brand? Kalau saya jawabnya enggak. Kenapa? Ya, betul. Ini ada yang jawab. Produknya ganti-ganti. Nah, ini paling benar nih. Sugiarto Adi. Alasannya karena kelincahan. Betul. Wah, ini rupanya udah banyak yang jadi follower saya nih. Karena masih UMKM. Oh, enggak. Salah itu. Langsung marketing. Enggak juga. UMKM masih skala kecil? Enggak juga. UMKM hadir dari kebutuhan masyarakat? Enggak juga. Karena lincah? Betul. Karena lincah. UMKM nggak perlu brand? Enggak. Alasannya? Lumbuh. Kalau saya nanya, kok malah ditanya balik. UMKM-nya udah brand? Enggak lah. Dari mana? Biar produknya bisa dijual orang lain dengan label dia. Karena life cycle-nya pendek. Ya, betul. UMKM jualan terus aja, Pak Bi. Lama-lama jadi brand. Betul juga. Oke. Karena UMKM belum selesai di tahap marketing. Kebanyakan begitu emang. Pak Bi, bagaimana memperbaiki personal branding yang sebelumnya kurang baik? Ya, ntar saya jawab bisa ya. Oke, ini udah jam 8 nih. Udah 1,5 jam saya live. Saatnya saya undur diri. Gimana? Mau dijelasin dulu apa besok-besok aja ya? Supaya teman-teman penasaran dan ini join live saya lagi. Kapan ya live lagi ya? Besok, bentar. Besok saya sibuk nggak ya? Besok. Oh iya, saya ini sebenarnya lagi nulis buku ya. Kalau saya live melulu, nggak jadi bukunya ntar.
Oke, closing statement. Cepat banget gimana? Udah 1,5 jam ngomong sendiri ini. Saya untung dikasih minum sama istri saya. Kalau enggak, situ enak dengerin. Nah, saya kan ngomong terus. Jelasinnya nanti aja ya. Ini ada yang bilang jelasinnya nanti aja. I love you, papi. Waduh, berat nih, berat. Angel. Hari ini, buku apa, papi? Oh, gini aja. Kamu, jelasin aja, nanti nggak bisa tidur. Yang mana nih yang mau dijelasin? Saya kasih waktu tambahan 5 menit deh. Yang mana? Mau dijelasin apa nih? Yang UMKM tadi ya? Tahu bakso Mak Ici. Semoga urusan papi selalu dimudahkan Allah. Amin ya Rob. Amin ya Rob. Yang UMKM tadi papi singkat aja. Oke. Buat Mas Sugiarto ya. Mas Sugiarto Adi, saya bilangin begini. Korporat itu kelebihannya adalah besar. Besar modalnya, besar ukurannya, besar karyawannya, semua serba besar. Karena besar itu, jadi susah bergerak. Ya. Jadi misalnya Indomie nih, Indomie pabriknya udah di-set untuk bikin mie instan. Terus tiba-tiba pemilik Indomie bilang, mulai besok kita bikin roti. Wah, itu kan mesinnya mau dikemanain ini mesin mie kan gitu. Sehingga dia tidak bisa besok pindah itu nggak bisa. Jadi kelebihannya itu membuat dia justru terpasung dengan kelebihannya itu. Karena besar itu nggak bisa lincah, nggak bisa berubah setiap saat. Padahal kondisi makro itu selalu berubah. Ya, selalu berubah. Jadi orang-orang korporat jangan dibilang nggak was-was mereka. Habis COVID ini apalagi. Waduh, persiapan ini, kencangan tingkat pinggang segala macam. Itu adalah kelebihannya korporat sekaligus kelemahannya. Oke? Nah, bagaimana dengan UKM? UKM itu kelemahannya karena kecil. Tidak berdaya apa-apa. Ya, modal nggak punya, ilmu nggak punya, staff nggak punya, semua nggak punya. Jadi UKM itu kelemahannya karena kecil, tapi keunggulannya juga karena kecil. Ya, hari ini ada jualan bakso, udah gitu lagi dorong gerobak, ada yang berhentiin, Pak, sini Pak. Bisa bikin soto, Pak? Bisa. Walaupun dia belum bisa. Ngakunya bisa aja. Bisa. Kalau perlu ntar malam gua kursus bikin soto, gitu katanya. Gini Pak, minggu depan itu ada pertemuan di kelurahan ini, di kampung ini. Saya ngundang 1.000 orang, Pak. Bisa nggak Bapak nyediain 1.000 soto? Bisa, Pak. Padahal lagi dorong bakso nih. Dipesenin soto, diiyain. Gila nggak tuh? Kenapa? Karena dia muter otak gimana caranya, peralatan bakso saya ini bisa saya rubah dalam waktu semalam menjadi peralatan soto. Nah kan gitu. Hebatnya UKM di situ. Jadi kelemahan sekaligus keunggulan. Ini yang jarang disadari teman-teman. Kesalahan teman-teman UKM adalah karena Anda meniru gaya dari korporat. Ya. Saya 30 tahun lebih itu melayani korporat. Saya tahu banget, persis banget. Anda nggak bisa ngikutin korporat. Bikin produk satu, dikasih merek, dikasih label, kemudian di branding gitu ya. Terus udah gitu, tengah jalan berhenti. Kenapa?
Wah, nggak laku Pak, saya mesti banting setir. Gitu. Kalau produk korporat itu, Indomie misalnya, ya sudah, mie instan itu, dikasih merek itu, di brandingnya itu. Taruhannya pada produknya. Ya? Oke, nah bagaimana caranya menyikapi ini? Saya selalu bilang teman-teman, kalau korporat fokus pada produk, yes. Kalau UKM, fokus kepada kesempatan. Ya? Kesempatan di mana? Ada kesempatan, ambil. Kenapa? Anda itu lincah. Anda tuh agile, sekarang bilang. Hari ini jual bakso, besok jual soto, nggak ada yang larang. Nggak perlu R&D. Coba kalau misalnya korporat itu mau ngerubah dari bakso ke soto, bakmi GM gitu, suruh jualan soto GM. Wah, itu rapatnya 2 tahun. Memformulasikan resepnya, bahan bakunya, supply chain manajemennya, wah ribet. Nah, yang saya heran, kenapa teman-teman UKM itu berlagak seperti korporat? Janganlah, sudah, UKM ya UKM aja. Kecuali Anda mau jadi korporat. Tapi harus tahu konsekuensinya. Nah, kenapa brand tidak cocok buat UKM? Karena brand itu membuat sustain. Brand itu membuat usianya panjang. Jadi Indomie itu tahun 95 saya pegang, tahun 94 itu Bu Eva mulai pegang, 95 ketemu saya, sampai sekarang itu masih sama, produknya masih sama. Itu adalah kekuatan dari korporat. Ya. Nah, kalau UKM yang di brand jangan produknya, karena produknya ganti-ganti. Yang di branding orangnya aja. Contoh, ayam goreng Nyonya Suharti. Bukan ayam goreng Merdeka atau ayam goreng pahlawan, enggak. Ya. Yang di branding dianya, Suharti. Ya. Nah, ketika ayam gorengnya laku, terus Nyonya Suharti bikin sambal. Sambalnya laku nggak? Laku. Kalau ayamnya enak, sambalnya pasti enak. Terus dia ngeluarin krecek. Krecek ayam Suharti, krecek Suharti. Laku nggak? Laku. Karena apa? Karena ayamnya sudah membuktikan. Gitu. Jadi please deh, kalau UKM, udahlah branding dirinya sendiri aja. Ya. Karena kalau yang di branding produknya, Anda menjadi tiba-tiba produk itu menjadi penjara Anda. Yang tadinya Anda bangga-banggakan, produk ini bakso saya adalah bakso yang gitu ya. Mereknya udah terkenal, merek apa misalnya, pakai jalan lah katanya. Merek jalan Lembang gitu. Ya Anda nggak bisa pindah dari jalan Lembang. Ya. Oke, baik. Saya kira cukup ya teman-teman. Ini saya ditunggu makan juga. Nanti di sini saya ketawa-ketawa, di meja makan diomelin. Oke, ada peluang ambil, muter otak gimana? Betul, ya. Itu cara UKM ya. Kesalahan UKM adalah meniru style korporat ya. Ya betul. Itu banyak nih UKM yang meniru cara korporat tapi ngakunya tetap UKM supaya bayar sayanya murah.
Baik, teman-teman, saya sampaikan di sini bahwa saya ada workshop yang paling murah ya, namanya BMS Elementary. Jadi betul-betul basic ya, jadi hanya eye opener aja. Seharga sama Kopakso lah. Anda bisa buka saya punya ini bio, klik aja di situ, nanti ada link tree, klik lagi, cari BMS Elementary. Kalau sudah terbuka matanya dan pengen tahu lebih dalam, ada workshop namanya Branding Marketing Selling 1.0 sampai 4.0. Ya. Nah, itu nanti di situ mahal sih, nggak bisa dihindarin karena materinya memang cukup ribet persiapannya. Kemudian yang ketiga ada workshop personal branding, itu tanggal 15-17 ya. Nah, untuk BMS Elementary maupun Branding Marketing Selling itu yang saya pakai bisnis modelnya, workshopnya itu begitu Anda daftar, Anda bayar, Anda langsung dapat link. Link untuk masuk ke member area untuk melihat video. Kalau yang BMS Elementary itu harganya 299.000, mendapat 8 video tutorial. Jadi saya di situ ngajarin gimana caranya, pengertiannya, sejarahnya, apa itu selling, kenapa selling. Pokoknya secara peta Anda tahu. Ibarat tukang Gojek itu, driver Gojek udah pegang Google Map-nya gitu. Jadi kemana-mana enak. Kalau yang branding, marketing, selling itu ada 20 video. Jadi begitu Anda daftar, bayar, Anda langsung dapat link ke video saya. Anda bisa lihat dulu nih. Lihat. Nah, nanti kalau sudah jumlahnya cukup, itu saya undang untuk workshopnya. Jadi ketika kita ketemu, kita udah satu kata, udah satu pemahaman. Jadi kita eksplorasinya tuh lebih enak gitu. Ya, jadi jangan berpikir kayak kelas. Datang ke kelas bawa buku kosong, nyatet, bukan gitu. Karena itu penting untuk diulang-ulang, untuk dilihat. Berapa kali Pak saya boleh lihat videonya? Suka-suka Anda. Linknya itu seumur hidup. Jadi Anda bayar sekali, Anda bisa buka seumur hidup. Seumur hidup Anda tentunya ya, atau seumur hidup saya. Bisa diwariskan Pak? Bisa diwariskan. Kenapa ya? Kalau Anda buka terus kemudian pakai layar yang lebar kan berarti seluruh keluarga bisa nonton ya. Jadi disitulah letak amalnya lah istilahnya. Jadi yang beli satu, tapi yang nonton bisa banyak gitu. Gitu. Jadi jangan lihat, harganya mahal. Itu kan kalau sendirian. Tapi kalau bersepuluh ya bisa murah jatuhnya. Ya. Kalau personal branding itu terpaksa mahal karena gimana yang ikut calon wali kota, nanti ada yang calon gubernur gitu. Lah masa dikasih 200.000, marah nanti. Dan personal branding ya. Di situ saya tulis HTTPS personal branding yang benar. Ya. Personal branding yang benar. Kenapa yang benar? Karena selama ini yang Anda kira personal branding itu sebetulnya bukan personal brand, tapi adalah personal promotion. Memperkenalkan diri Anda siapa, kemudian kalau berurusan sama Anda dapat apa, cuma itu. That's not personal branding, it's personal promotion. Personal brand itu adalah ketika pembeli Anda membeli ke
membeli sama Anda, pembeli itu merasa jadi siapa? Nah, gambarannya gini ya, untuk mempermudah pemahaman ini. Kalau Anda beli Rolex, ini saya ulang-ulang terus nih. Kalau Anda beli Rolex, Anda dapat jam tangan. Ya. Kalau Anda beli Rolex, Anda dapat jam tangan. Tapi kalau Anda butuh produk jam tangan, jangan beli Rolex. Mahal. Jam 10-nya Seiko, yang harganya cuma 1/100-nya Rolex, dengan jam tangan Rolex, jam 10-nya sama. Jadi kalau Anda butuh produk jam, jangan beli Rolex. Oh, terus bedanya di mana, Pak Bi? Ngapain saya beli mahal-mahal? Begini, ketika Anda pakai jam Rolex, Anda menjadi siapa? Anda akan dipandang orang sebagai siapa? Itu. Nah, kalau ini pada jam, kalau personal branding pada orang. Contohnya gini. Saya mau ini ya, mau belajar sama Pak Bi aja. Kenapa? Karena Pak Bi itu siapa saya tahu. Dia orang yang pengalamannya 51 tahun. Terus kalau saya belajar sama Pak Bi, saya dapat apa? Saya dapat ilmu brand. Nah, jelas. Terus saya kok belajar sama Pak Bi, saya jadi siapa? Jadi orang yang bisa bikin brand. Itu personal branding. Ya. Jadi orang yang dekat sama saya, yang jadi murid saya, apalagi yang pakai kaos ini, pasti bisa bikin brand. Nah, itu dilupakan oleh orang-orang ketika membangun personal brand. Ya. Jangan salah pilih guru, jangan salah pilih buku. Terima kasih atas perhatiannya, teman-teman. Mohon maaf kalau dalam pertemuan kali ini ada salah-salah kata atau ada kata-kata yang saya pilih yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Ya, saya memang sukanya bercanda, belak-belakan, tapi tujuan saya hanya satu, membuat Anda membuka pikiran. Saya ingin Anda maju, saya ingin Anda bisa bikin brand, saya ingin kota Anda bisa bikin brand, saya ingin Anda bisa membantu Indonesia bisa bikin brand. Ya, ingat, hasil akhir dari brand itu adalah ingat Bung Karno, ingat proklamasi, ingat Indonesia, ingat. Nah, butuh bantuan kita untuk nge-branding Indonesia. Ya, saya sudah sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.